Haleluya. Shalom, salam bahagia buat kita semua. Kita jumpa lagi di TV Pantai Costa dengan tema 5 janda. 5 janda hebat. Yang pertama, janda dari luar negeri. Kisah ini tercatat dalam 1 Raja 17 ayat 9 sampai 10. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Peristiwa ini menarik. Janda dari luar negeri yang ada di Sarfat, daerah Sidon, ia telah dihubungi oleh Tuhan. Janda ini telah mendapatkan informasi dari Tuhan bahwa ia akan menjadi pelayan hamba Tuhan. Dia akan memberikan yang terbaik untuk hamba Tuhan. Betul, Elia pergi ke sana, itu menjadi fakta. Apa saja yang Tuhan buat, itu pasti adalah fakta. Apa yang Tuhan bicarakan selalu 100% benar. Ketika Elia tiba di sana, ia kemudian dilayani oleh janda itu, makannya dan tempat tinggalnya. Sebuah hal yang sangat luar biasa. Dari janda ini, kita dapat menarik pelajaran. Ia sanggup menerima informasi penting dari Tuhan. Itu pertama, berarti dia memiliki komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, ia memberikan pelayanan terbaik untuk Nabi Elia. Itu sama dengan dia suka melayani, suka memberi, artinya merek hatinya, DNA pikirannya adalah melayani, mengasihi, dan memberikan yang terbaik, sekalipun pemberiannya itu akan membuat dia mati binasa karena kehabisan makanan. Ini merupakan pelajaran penting bagi kita untuk dapat merespon apa kemauan Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaannya. Sekarang kita lihat janda hebat berikutnya. Janda rumah Tuhan. Janda yang tinggal di dalam rumah Tuhan sejak suaminya meninggal. Dan begitu lama dia tinggal di dalam rumah Tuhan dan bertugas melayani Tuhan. Siapakah dia? Kita tengok Lukas 2 ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 70 tahun lamanya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini adalah perempuan hebat. Janda luar biasa. Dan janda istimewa. Dia sejak suaminya meninggal, dia tetap menjanda. Namun yang terpenting dari informasi Alkitab ini ialah ia tinggal di dalam rumah Tuhan di bait Allah dan tidak pernah meninggalkan bait Allah sampai usia lanjut. Ini menunjukkan apa? Kedekatannya dengan bait Allah, dengan prosesi-prosesi keimamatan, dan dia lekat dan begitu dekat dengan semua upacara keagamaan. Ini menunjukkan rasa cinta dan hormatnya kepada Tuhan. Dan ada yang penting yang Alkitab informasikan kepada kita tentang dia, yaitu siang malam ia beribadah. Non-stop dia beribadah, dia berpuasa, dan dia berdoa. Ini menjadi inspirasi bagi kita, menjadi pelajaran penting bagi kita untuk cinta rumah Allah, suka berdoa, dan berpuasa. Puji Tuhan. Kita lihat janda hebat yang ketiga, yaitu janda berkorban, janda memberi, janda tua. Menurut laporan Tuhan Yesus,
Di dalam Markus 12 ayat 41 kita baca. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Perempuan ini memberi seluruh yang ada padanya, tuntas. Artinya, tidak ada lagi yang tertinggal dalam kantongnya, dalam berkasnya. Semua dia berikan. Ini adalah pelayanan, pemberian, dan kasih yang totalitas. Ternyata Tuhan menginspeksi. Yesus memperhatikan siapa yang datang berkorban, apakah itu orang kaya atau orang miskin. Itu tidak luput dari perhatian, penelitian dari Tuhan Yesus. Dan Yesus berhasil menemukan banyak orang kaya memberi banyak, tetapi hanya memberi sebagian kecil dari yang banyak yang dia punyai. Dan wanita ini memberi sedikit, tetapi seluruh kepunyaannya dia sudah berikan. Ini menjadi informasi penting untuk hati kita dan pikiran kita bahwa Tuhan melihat apa yang kita berikan padanya dengan kasih dan cinta dan juga nilai. Tuhan juga memperhatikan berapa nilai yang kita berikan. Ada orang memberikan 100.000, tapi dia mempunyai kekayaan 100 juta. Ada orang memberikan 100.000, tapi dia mempunyai kekayaan 10 juta. Manakah lebih banyak? Ada orang yang mempunyai kekayaan 1 juta, tapi dia memberikan 100.000. Manakah yang lebih banyak? Dari segi prosentase, orang yang memberi banyak adalah orang yang memberi sesuai atau dilihat dari jumlah kepunyaannya dan berapa yang dia beri. Tapi janda ini adalah janda hebat karena semua 100% dia berikan bagi pekerjaan Tuhan. Nomor 4, janda nekat. Janda ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Ini contoh tentang seorang yang nekat, konsisten pada kebutuhannya dan keperluannya. Dia bergumul dan berjuang agar supaya haknya dibela. Dia berjuang dengan sungguh-sungguh agar supaya ia ditolong. Berkali-kali wanita ini, janda ini datang kepada hakim itu terus-menerus. Dan akhirnya hakim ini membenarkan dia. Usaha yang keras menghasilkan yang hebat. Kita dapat menarik pelajaran dari kisah ini. Dengan terus bekerja, dengan terus memohon, dengan terus bergumul, itu menjadi kredit poin bagi kita untuk mendapatkan jawaban. Teruslah berjuang. Di ujung perjuangan kita ada sukses. Teruslah mencari. Di ujung dari pencarian kita, kita pasti akan menemukan. Karena Tuhan Maha tahu dan Dia tahu apa keperluan kita. Dan yang kelima, janda yang berduka cita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah yang tercatat dalam Lukas 7 ayat 10, mari kita simak bersama.
Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Lalu sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ini tentang seorang janda yang kehilangan anak sematawayang. Anak yang akan menjadi harapan hidupnya, yang akan merawat, menjaga dia sampai hari tua. Tapi sayang sekali, sesuatu yang sangat-sangat berat menimpahnya. Anak itu mati dan harus dikuburkan dan diberangkatkan ke ladang pekuburan. Tepat di pintu gerbang kota, ketemu dengan gerbang, ketemu dengan Yesus, sumber mujizat, gerbang mujizat. Pertemuan itu menghasilkan hal yang luar biasa. Melihat tangis ibu itu, kepedihan hatinya, kesusahan dan duka laranya, Yesus tergerak dengan belas kasihan. Inilah Yesus yang maha kasih, maha penyayang. Setelah bertemu, Yesus turun tangan. Apa yang Yesus buat? Yesus membangkitkan anak muda itu, dan dia bangun berdiri dan menyerahkan kepada ibunya. Saya mau bicara di sini. Pertemuan dengan Yesus selalu menghasilkan hal yang hebat. Perjumpaan dengan Yesus pasti memberikan hasil yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Yesus spesialis penyelesai masalah terumit, masalah paling berat, dan pergumulan yang paling tidak mungkin. Kalau Yesus turun tangan, di situ ada berkat yang sangat luar biasa. Inilah kisah 5 janda hebat di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Amin.